Di dunia politik Indonesia, persaingan atau konflik antar politikus bisa berakhir dengan kekerasan. Selain karena perbedaan pandangan, kepentingan atau ambisi politik, tutur kata yang keras yang mengandung kata-kata penghinaan membuat sederet politikus ini pernah terlibat konflik. Ada yang adu jotos, hingga mati, hubungan mereka tak bisa didamaikan. Berikut ini adalah 5 hubungan politikus tanah air dengan permusuhan tensi tingkat tinggi. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Satu, SBY dan Megawati. Hubungan dua tokoh ini memanas sejak SBY memutuskan maju sebagai presiden pada 2004 silam saat ia masih berstatus Menteri Menko Polhukam di Kabinet Presiden Megawati. Saat itu SBY mengundurkan diri sebagai menteri karena merasa sering diabaikan Megawati dalam mengambil keputusan penting. Ia kemudian maju sebagai calon presiden dan berhasil mengalahkan Megawati yang menjabat sebagai petahana saat itu. Kekalahan ini menciptakan hubungan yang tegang di antara keduanya. Perseteruan mereka juga berdampak pada hubungan partai masing-masing. Sudah 20 tahun Partai Demokrat dan PDIP tak pernah berkoalisi. Meskipun demikian, di beberapa momen personal, seperti saat istri SBY meninggal dunia, Megawati tetap menunjukkan sikap hormat dan bela sungkawanya. Namun, ketegangan politik di antara keduanya belum juga reda. Di beberapa kesempatan bertemu, raut wajah Megawati masih menyimpan kekecewaan. Banyak yang memprediksi hubungan politik keduanya akan kembali akur jika Megawati berhenti menjabat sebagai ketua umum partai PDIP. Menurut kalian bagaimana? 2. Anies Baswedan dan Ahok. Perseteruan antara Anies Baswedan dan Ahok berawal dari pemilihan gubernur DKI tahun 2017. Saat itu Ahok sebagai petahana menghadapi kritik tajam atas kebijakan penggusuran dan reklamasi. Sementara Anies sebagai penantangnya memanfaatkan isu-isu ini untuk menggalang dukungan. Ketegangan juga dipicu oleh perbedaan pendekatan dan gaya komunikasi. Ahok dikenal tegas dan blak-blakan, sementara Anies menggunakan narasi unsur sara yang dibungkus secara diplomatis. Perseteruan di antara keduanya masih terus berlanjut. Bahkan baik pendukung Anies dan juga Ahok sering terlibat adu argumen di media sosial. Hubungan keduanya juga diprediksi akan sangat sulit untuk didamaikan. 3. Amin Rais dan Gus Dur. Perseteruan antara Amin Rais dan Gus Dur terjadi karena perbedaan pandangan politik yang tajam. Amin Rais sebagai tokoh reformasi dan pendiri PAN sering mengkritik kebijakan Gus Dur sebagai presiden, terutama terkait dengan masalah nasionalisme, agama, dan integritas politik. Saat itu, Amin sebagai ketua MPR terkesan ingin mengatur Gus Dur di segala keputusan. Bahkan soal bicara ke media, Amin pernah membatasi Gus Dur agar tidak terlalu banyak bicara. Puncaknya karena Gus Dur tidak turut terhadap kemauan Amin Rais. Tahun 2001, Amin Rais melakukan pemakzulan. Meskipun sempat ada upaya rekonsiliasi, perseteruan ini tetap berlanjut hingga akhirnya Gus Dur berhasil dilengsarkan oleh Amin Rais. Sebelum meninggal dunia, Gus Dur pernah berceletuk bahwa Amin Rais akan menjadi gelandangan politik seumur hidup. Dalam pidatonya, Gus Dur menutup dengan kalimat kekecewaan yang diduga ditulisnya untuk Amin Rais. Kalimat itu berbunyi, "Duhai Amin, engkau yang memulai, engkau juga yang mengakhiri." 4. Ahok dan Fadlizon. Ahok dan Fadlizon memiliki ketegangan politik yang terlihat jelas, terutama selama Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Fadlizon sebagai politisi dari Partai Gerindra saat itu sering mengkritik kebijakan Ahok yang dianggapnya kontroversi soal reklamasi pantai dan penggusuran. Ahok yang dikenal garang membalas kritikan itu. Hingga kini belum ada tanda-tanda keduanya berdamai. Justru sebaliknya, tensi permusuhan di antara dua tokoh ini semakin terlihat. Di Pilpres 2024 kemarin misalnya, Ahok di kubu PDIP, sedangkan Fadlizon di kubu Gerindra mendukung Prabowo. 5. Rocky Gerung dan Sylvester. Kedua tokoh ini terlibat perseteruan yang begitu tinggi ketika mereka diundang di acara stasiun televisi program diskusi rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Dalam siaran langsung itu, Rocky Gerung terlihat beberapa kali mengeluarkan kata-kata merendahkan seperti bodoh dan dungu kepada Sylvester yang membuat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu tersulut emosi.
Kedua tokoh ini bahkan hampir adu jotos jika tidak dilerai. Namun permusuhan keduanya terjadi dikarenakan gaya komunikasi yang dianggap terlalu kasar. Meskipun demikian, tampaknya Sylvester tidak akan melupakan kalimat pelecehan itu, apalagi ini disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh banyak penonton. Nah, itulah rangkuman 5 politikus dengan konflik paling panas di Indonesia. Kira-kira menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar.